Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vita Rahmawati Putri di tugas-tugas perkuliahan semester 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Rahmawati Putri dari kelas C3 Akuntansi angkatan 2021 dengan NPM 1022144. Ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Quran. Ada beberapa pembahasan teman-teman. Ada yang pertama Ta'riful Quran, yang kedua Asmaul Quran, dan yang ketiga Muqtado al-Iman bil Quran. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama yaitu Ta'riful Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Nah, dalam definisi Al-Quran itu ada 6 makna terkandung dalam definisi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah. Yang kedua adalah Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bukti kenabian dan kerasulan. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan karangan beliau, tetapi firman dari Allah SWT. Nah, yang keempat yaitu Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya adalah ibadah. Saking mulianya, jadi membacanya itu adalah ibadah. Yang kelima yaitu Al-Quran senantiasa dipelihara dan dari kesalahan dan pemalsuannya. Dan yang keenam, tidak ada seorang pun yang mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran walaupun hanya satu surat. Nah, definisi yang keenam ini terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-20. Materi yang kedua yaitu Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Apa saja sih nama-nama Al-Quran? Yang pertama, Alkitab, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian petunjuk, Al-Quran itu adalah petunjuk, nama lainnya. Yang ketiga, Al-Quran itu rahmat. Yang keempat, Al-Quran itu cahaya. Yang kelima, Al-Quran itu ruh. Yang keenam, Al-Quran itu obat. Yang ketujuh, Al-Quran itu kebenaran. Kedelapan, Al-Quran itu penerangan. 9, Al-Quran itu pelajaran. Yang ke-10, Al-Quran itu berita gembira. Dan yang ke-11, Al-Quran itu pengingat bagi kita semua. Jadi ada nama-nama Al-Quran. Sekarang ada fungsi Al-Quran. Apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab berita dan khobar, di mana semua berita dan khobar tentang kehidupan ini yang kita jalani itu ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua yaitu sebagai hukum dan aturan. Segala sesuatu apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan di dunia ini ada hukum aturannya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah kitab jihad, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat ke-69. Nah, yang selanjutnya Al-Quran itu kitab tarbiyah, kitab pengajaran, kitab untuk belajar, kitab pendidikan, di mana di dalam Al-Quran itu banyak sekali tentang pendidikan yang seharusnya bagaimana sih kita belajar itu. Yang selanjutnya yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Kita hidup di dunia ini tidak mungkin kalau kita terlepas dari Al-Quran. Kalau kita terlepas dalam Al-Quran, maka hidup kita akan sesat atau akan berbelok, tidak masuk ke jalan yang lurus. Maka oleh sebab itu, supaya kita hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan perintah Allah,
maka Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita semua. Nah, yang terakhir yaitu Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan, dari ilmu sains, ilmu fisika, ilmu kimia, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Oke, teman-teman, nih materi yang ketiga yang terakhir yaitu muqtadha al-iman bil tuntutan iman kepada Al-Quran. Ada beberapa cara, ada beberapa hubungan. Yang pertama, hubungan erat dengan Al-Quran. Bagaimana sih caranya kita agar berhubungan erat dengan Al-Quran? Yang pertama, belajar, mengajar, dan membaca. Dengan tiga cara itu membuat kita lebih erat dengan Al-Quran. Selanjutnya, memahami dan mentadaburi. Tidak hanya belajar, mengajar, serta membacanya, tetapi kita harus memahami dan mentadaburi isi dari Al-Quran itu. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan. Dan yang terakhir, agar kita tidak lupa, kita menghafal dan memeliharanya Al-Quran. Tadi yang pertama yaitu berhubungan erat dengan Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu mentarbiyah diri dengan Al-Quran, merujuk pada usaha dan atau upaya seseorang untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mendidik dirinya sendiri dengan bantuan Al-Quran. Konsep penting dalam Islam karena Al-Quran adalah pedoman hidup, di mana yang akan menuntun kita di hidup di dunia. Dan yang ketiga, menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mematuhi atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, menyeru kepada Al-Quran, kita menyeru kepada orang sekitar kita untuk belajar dan memahami Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menegakkan Al-Quran di muka bumi. Jadi untuk kita sebagai mahasiswa, jangan lelah, jangan capek, jangan berhenti untuk belajar, salah satunya mengenai tentang Al-Quran. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan sekian untuk pemaparan materi mengenai ma'rifatul Quran. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan katanya. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di tugas-tugas selanjutnya. Dadah.